Kita ingin dengar di pesan-pesan ya dari wanitanya ya. Pertama mungkin dari Ustazah Mafia, ya kan? Saya Ustazah Mafia. Dosen. Iya, Bu dosen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kiai Agus Abdul Ghafur beserta Ustazah Nana Rusdiana. Yang kami hormati pula para asatidz dan ustazah yang hadir pada hari ini, ada Ustazah Hamila, Ustazah Jaja, Ustazah Fidah, Ustazah Yuni, Ustazah Ida, walaupun belum ketemu ya hari ini alhamdulillah. Kemarin arisan jadi kenal Ustazah Ida. Kemarin sempat dipanggil jadi kenal Ustazah Ida. Ada Ustadz Hamid, alhamdulillah. Kemudian tadi juga ketemu Ustadz Syukron, ada Ustadz Iwan, Ustadz Opi ada di dalam. Itu Ustadz Opi ya, ya ada Ustadz Opi. Ya sudah di depan. Alhamdulillah. Lebih khusus saya juga mengucapkan terima kasih untuk pendiri pesantren Madinatul Najah dan Darun Najah ya, almarhum Ustadz Haji Ustadz Mahrus Amin beserta Umi Sumiati. Maaf ya, yang mana yang sebenarnya saya nggak bisa berkata-kata ya. Maksudnya mungkin dari kecil, saya sebenarnya dari SD ya. Karena saya mengingat gitu ya, saya dari kelas 3 SD saya sudah dari yatim. Kemudian saya dikirim ke Kalimukti sama keluarga saya. Ya, dari situ ya, perjuangan yang mana perjuangan tersebut atas bantuan dari pendiri pesantren kayak Gus Amin gitu. Dari kelas 4 SD saya di pesantren di Kalimukti, kemudian saya sempat juga ke Ciamis gitu ya. Jadi saya tuh kecilnya pindah-pindah, SD itu saya pindah 4 kali. Pertama di Brebes, kelas 2 saya ikut transmigrasi sama bapak saya ke Sulawesi. Kemudian bapak saya meninggal di sana saat saya kelas 3 SD ya, dan makamnya juga sampai sekarang di sana, saya belum pernah ziarah. Jadi bapak saya di sana. Kemudian saya pulang pas kenaikan ya, jam 3 pulang kenaikan, naik kelas 4, ada saudara saya udah di Kalimukti duluan, masih saudara juga sama saudara Opi ya. Kemudian saya ikut masukkan ke Kalimukti. Di situ di saya dulu Ciamis, dulu ada pesantren di Badul. Di Ciamis masih ini juga ya, masih apa ya, mungkin ada kerja dengan An-Najah di Badul Ofu. Saya 2 tahun, hampir 2 tahun. 6 saya balik ke Kalimukti. Dari Kalimukti katanya di sini dibuka pesantren baru di Jombang. Sebenarnya saya, kalau saya boleh cerita ya, tadinya putus di Jombang bukan saya. Iya benar. Tapi ini jalan dari Allah ya. Ada tuh namanya Rahma. Nah, itu tadi putus ke sini. Mantap ya, mana kita. Tapi itu Rahma waktu diajak ke sini nggak mau mulu, katanya pengen pulang kampung, pengen pindah. Akhirnya ya udah mampir aja di Kartingan. Akhirnya saya dioper ke Jombang, kata saya ada, iya. Jadi ceritanya begitu awal mulanya. Akhirnya saya alhamdulillah sampai Jombang. Pas saya ke Jombang dengar kabar harusnya kan saya yang ke Jombang, katanya. Kenapa kamu, katanya? Jadi ada omel, kan yang masuk
masuk itu sama kisah awalnya begitu. Dan ini mah qadarullah ya, mungkin takdir Allah mengirimkan saya ke sini. Alhamdulillah saya ketemu dengan kiai yang sangat baik hati, Ustaz Nana gitu, yang udah menganggap santri-santri di sini seperti anak sendiri. Memang waktu di Kalmukti terus terang saya tuh pernah kabur. Kalau saya mau cerita, saya kelas 6 SD di Kalmukti itu kabur. Kenapa? Ini sih bukan cerita aib ya, cuma buat pelajaran. Saya dulu tuh pernah terlambat sholat subuh, terus saya dihukum, dicubit sampai pada biru-biru badan saya. Gitu sama Ustaz, sekarang Ustaznya udah almarhum gitu ya. Itu di Kalmukti. Akhirnya saya kabur seminggu di rumah, terus dianterin sama ibu saya ke Kalmukti lagi. Saya nggak mau, ibu saya naik angkot balik, saya kejar lagi ke rumah. Nah akhirnya udah sampai rumah, saya tiba-tiba seminggu kemudian kayak dapat hidayah. Udah kamu besok ke pesantren lagi, tiba-tiba minta kerja. Ayo Mi, banyak Umi. Nggak mau. Udah sekarang mau ke pesantren. Pokoknya saya udah dalam hati. Pokoknya nanti saya di pesantren mau diomel ya apa, udah saya udah nggak marah lagi, udah nggak ngambek lagi. Akhirnya saya anterin lagi. Kata ibu saya, alhamdulillah. Pengen apa ya nanti dibeliin? Mau kenapa pengen baju ya udah beliin. Padahal tadinya dibujuk-bujuk saya nggak pernah mau. Sampai emang kamu mau? Emang enggak. Saya udah ngebayar. Nanti saya nikah di mana kecil gitu. Udah lagi nanti 6 sampai 10 udah dicoba bagus. Satu dari saya bukan merasa beban sih, cuman ini yang saya ingat, saya pernah mengalami kekerasan fisik gitu, fisik. Alhamdulillah kata saya di sini nggak saya. Iya, akhirnya saya betah tuh. Alhamdulillah saya betah dicoba. Kata saya nggak pernah diperlakukan kekerasan fisik ya. Kalau diomelin kata-kata mah biasa ya. Tapi kalau fisik itu kita bukan hanya sakit hatinya, tapi fisiknya juga sakit gitu. Sampai kabur saya. Nah, pas itu di sini di sampai lulus, walaupun saya tuh dulu suka telat ya. Saya ingat sih, kekurangan saya dulu di pesantren ini lelet banget. Mandi terlambat, ke sholat terlambat, ke masjid terlambat, ke sekolah terlambat. Saya ingat banget dia emang kekurangan saya ya. Tapi itu semua sebenarnya membentuk diri saya gitu, bahwa semua itu pelajaran ya, bahwa yang belajar walaupun telat, hayu aja maju gitu, jangan sampai mundur lagi. Nggak apa-apa telat-telat. Jadi prinsip saya tuh better late than never gitu ya. Ini lebih baik lambat daripada nggak sama sekali. Saya terus aja maju. Saya kadang dihukum di kelas tuh sama saya suruh itu, suruh push up gitu, apa namanya, bukan push up, kalau perempuan surat masih up gitu ya. Saya dihukum di kelas, ya Allah, tapi saya nggak apa-apa lah, biarin gitu. Terus saya kadang-kadang dikata-katain kamu telat mulu, ya gimana, emang begitu. Nah itu kisah-kisah yang ininya ya, yang memprihatinkan. Nah kemudian setelah lulus dari Madinatul Najah, alhamdulillah dengan segala kekurangan saya, dengan segala ya saya anggap perjuangan mungkin ya, begitulah perjuangan santri ya. Saya lulus tepat waktu ya, tidak tidak berkurang atau tidak bertambah, tapi tepat waktunya 6 tahun TMI ya. Dengan ya segala pengalaman manfaat yang saya dapatkan sampai Madinatul Najah ini, saya mungkin lebih kuat dalam menghadapi kehidupan ya. Setelah itu saya sempat mengabdi di Kuningan setahun ya. Kemudian saya waktu itu saya sama teman ya di Kuningan. Saya kemudian dipanggil lagi, tanya Pak Yai ke sini suruh kuliah. Alhamdulillah ada kesempatan saya dipanggil lagi, Pak Yai Agus suruh kuliah di sini.
sampai akhirnya lulus. Saya juga dibantu sama Ustadz bonus ya, saya ingat S1 lulus dibantu Ustadz bonus, nggak tahu skripsinya, pokoknya jadi aja ujung-ujung. Saya itu nggak tahu tuh skripsi tuh simsalabim keluar tuh jadi, perasaan saya nggak begitu mau jadi skripsi. Calon musik. Ini bonus tuh, algokarung buya bonus ya. Nah itu saya terus, alhamdulillah. Kemudian saya sempat juga kuliah di UT waktu itu ya, cuman nggak S1, jadi saya menggunakan ijazah S1 saya. Alhamdulillah bisa setelah menikah. Kemudian karena saya ngikut suami, alhamdulillah saya juga nikah. Karena mungkin saya dikenalnya di sini dulu anak pertama ya, perasaan saya dulu di sini nikah pertama kali deh. Nah itu alhamdulillah saya juga banyak dibantu oleh Pak Yai dan Bu Nyai gitu. Dibantu dari segi apa aja, sampai lamarannya juga ke rumah Pak Yai nikah itu. Lamaran pertama keluarga dari itu, dari sekolah datangnya ke rumah Pak Yai, bukan ke rumah saya dulu di Brebes, tapi datangnya ke rumah Pak Yai pertama kali. Karena saya juga baru pertama ketemu keluarga suami ya saat itu di rumah Pak Yai ya, jadi nggak ribet saya. Nah kemudian habis itu saya menikah, mertua saya menginginkan udahlah kamu di sini aja, katanya jangan jauh-jauh, kata mertua. Kalau suami saya mah terserah saya ya, cuman oh udah nanti itu masuk ke SD, kebetulan ada saudara yang kepala sekolah. Ya udah saya juga nggak mau apa ya istilahnya ribut-ribut ya, namanya udah berkeluarga, ngikut aja lah apa kata mertua, kali aja ngikutin orang tua mah berkah gitu. Akhirnya saya pamitan sama Pak Yai izin ya, walaupun saya juga nangis sih, sebenarnya saya betah gitu ya di sini, cuman karena hubungan pernikahan itu jadi saya harus memilih salah satunya ini. Oh, mengikut siapa? Kan daripada saya bingung-bingung, ya udah dah saya nikah. Ya udah saya ikut suami aja, kan katanya kalau ngikut suami dapat surga gitu ya. Nah saya coba begitulah mengikuti suami gitu. Akhirnya saya ikut suami, saya sempat mengajar di SD waktu itu. Dari sini Madinah Najah saya pindah pamitan seperti tahun 2006. Kemudian 2009 karena saya menikah tahun 2009. Setelah menikah saya pamit, saya pindah ke SD. Kemudian di SD itu saya masih punya semangat belajar, akhirnya saya lanjut aja S2 ya, daripada di rumah saya bengong gitu, kayaknya saya masih suka belajar, ya udah saya lanjut S2. Nah lanjut S2, lulus S2, kata saya ijazah S2, saya ngajar SD kayaknya maksudnya bukan bazir, ilmu kan tetap bermanfaat di mana aja. Ya udah akhirnya saya coba melamar di Unpam. Alhamdulillah ada kesempatan saya diterima di Unpam ya. Dari tahun 2016 saya resign dari SD, saya pindah ke Unpam. Walaupun itu agak jauh ya naik angkot, cuman saya udah diizinkan sama suami dan juga ya ibu mertua, ya udahlah kalau kamu udah memilih begitu. Maksudnya kalau di rumah kan, kalau kita sehari-hari di rumah mungkin kita agak bosan ya, biasa di pesantren banyak kegiatan, di rumah aja tuh jadi bosan gitu, jadi harus cari kegiatan lagi. Akhirnya saya ke Unpam biar ada kegiatan, dan sampai sekarang alhamdulillah masih di Unpam. Kemudian saya di Unpam itu kan hanya ngajar pulang. Kata saya kayaknya masih punya waktu yang bisa saya manfaatkan. Sore hari akhirnya sekarang saya di rumah alhamdulillah yayasan bikin TPQ ya, TKQ TPQ, dan izin yayasannya juga sudah keluar ya dari Unpam. Terus izin TPQ-nya juga sedang diurus, dan juga santrinya sudah ada 50 orang. Nah ini semua ya 50, itu pembukaan pertama sudah 50 ya kemarin. Ini masih